Nippon no tomodachi no minasan, ohayo gozaimasu. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, saudara-saudariku dimanapun berada, selamat pagi, ohayo, selamat menyambut hari baru dengan hati ceria gembira. Ada selalu kisah yang menarik yang memberikan suatu pelajaran yang berharga buatku secara pribadi ketika aku bermain, ketika aku bersama dengan anak-anak di Youchien, di taman kanak-kanak. Suatu hari ketika aku barusan pindah dari TK Chiura terus pindah ke TK Shimodate sebelum Yamagata ini. Selang beberapa bulan saya tidak pergi ke Chiura. Suatu hari saya pergi ke Chiura. Ketika di sana, anak-anak tentu begitu menyambutku dengan ceria dan mengatakan simpu sama begitu. Enzo Sensei sambil anak-anak itu berlari mendekatiku dan aku pun tentu memeluk mereka, memberi salam buat mereka dan membiarkan aku diajak untuk bermain bersama dengan mereka. Namun saat itu aku perhatikan Chiharu-chan, seorang bocah kecil itu masih tetap jauh di sana, dia tidak mendekatku. Chiharu-chan memang anak yang istimewa dalam arti bahwa anak itu sering selalu bermain denganku biasanya. Tapi hari itu ketika aku datang, kenapa anak itu dia lari mendekatiku? Ketika teman-temannya semua sudah pergi, anak itu, Chiharu-chan, dia lari ke arahku. Dan dia hanya mengatakan, simpu sama, Romo, gomeng nih. Romo, maafkan aku ya, maafkan Cicang ya. Aku kaget, Cicang yang kecil mengatakan minta maaf kepadaku. Dan ketika aku mengatakan, Dustano? Mengapa? Sana itu menceritakan, Romo, saya pernah mengatakan kepada Romo, simpu sama kusai. Dia mengatakan, saya pernah mengatakan kepada Romo itu bau begitu. Cicang aku merasa bersalah, aku merasa tidak enak, aku mesti minta maaf kepada Romo. Dan saya pun perhatikan Cicang, aku pegang dua tangan kecilnya dan aku mengatakan, Cicang, arigato. Cicang soyukoto, sudah, yute kurete arigato. Saya mengatakan, Cicang makasih, Cicang sudah berani datang ke Romo dan meminta maaf. Romo tidak apa-apa, daijoubu. Cicang saya peluk dan si bocah itu pun dengan riang gembira, arigato sama, makasih Romo, dan dia lari ke arah teman-temannya dan bermain. Kisah ini kemudian aku ceritakan kepada Shunin Sensei, kepada Taning Sensei, kepada guru wali kelasnya Shizuka Sensei. Saya mengatakan, Shizuka Sensei tadi Cicang seperti ini dan lain sebagainya. Gurunya kemudian bertanya, gitu ya Romo, pantesan karena setiap hari Cicang itu selalu datang dan bertanya setiap pagi mengatakan, kapan Romo datang? Shimsama wa itsu kuru no? Kapan Romo datang? Tanpa Cicang pernah mengatakan, ini saya mau meminta maaf kepada Romo. Tentu misalnya saya mengandaikan kalau Cicang mengatakan itu, tentu gurunya mengatakan, tidak apa-apa Cicang, Romo pasti memaafkan dan semuanya selesai. Namun lihatlah, Cicang tidak melakukan seperti itu. Chiharu-chan dia mau mengatakan meminta maaf langsung kepada Romo, kepada aku. Dan bagaimana Cicang melihatnya waktu yang tepat. Saat teman-temannya datang mengerumuni aku, Cicang mengambil jarak. Ketika semua tidak ada, ketika tidak ada siapa-siapa, Cicang beranikan diri dan hanya satu kata mengatakan, gomeng nih, simsama gomeng nih, maafkan aku ya Mo, gitu. Dan aku pun memeluknya, membiarkan dan mengatakan daijoubu. Cicang pun berlari bermain dengan teman-temannya. Suatu yang aku belajar dari pengalaman bersama dengan Chiharu-chan ini, seorang bocah yang aku merasa apa yang aku lakukan adalah salah, atau aku merasa tidak enak. Ketika aku dewasa, mungkin perasaan seperti itu menjadi tumpul, menjadi kurang peka bahwa apa yang aku lakukan mungkin bisa jadi itu adalah melukai hati sesamaku. Beranikah aku meminta maaf dan beranikah aku langsung datang kepadanya, dan beranikah saya mampu untuk melihat kesempatan mana
Tanpa saya menunda, saya harus pergi. Lihatlah Cicang. Ciharucang ini, dia tahu kesempatannya kesempatan yang baik. Saya harus ketemu dengan Romo dan lari ke sana. Begitu teman-teman, aku ingin berbagi bagaimana pengalamanku. Dari sebegitu banyak pengalaman, aku bergaul dengan anak-anak. Sekedar berbagi dari seorang Romo, dari seorang Enzo Sensei sebagai seorang kepala sekolah di TK. Salamku dari Yamagata bersama dengan cerahnya matahari pagi ini setelah semalaman hujan, dan lihatlah di sini masih juga diselimuti salju di pagi hari yang istimewa penuh berkat ini. Bolehlah sekarang kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan memampukan kita mempunyai hati yang berani untuk diubah, dan memohon rahmat Tuhan. Semoga Tuhan memberikan hati kita yang bersih, atau bersih yang seputih salju. Kita hening sejenak, kita menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu juga. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, lewat perantaraan hamba-Mu yang hina ini, aku mohon berkat untuk kami semua. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, menjadikan hidup kami semakin memancarkan sinar kasih-Mu. Berikanlah kami kepekaan hati untuk kami berani bertobat, untuk kami lalu berbenah. Dan jadikanlah hati kami seputih salju menurut kehendak-Mu sendiri Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dewa, salamku dari Yamagata. Mata.